Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5D, Praktikan Teknologi Farmasi 3 Steril. Di sini kami ingin menjelaskan materi mengenai uji alkalinitas gelas. Baik, mungkin langsung saja ke pengertian alkalinitas. Nah, alkalinitas sendiri adalah kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa menurunkan nilai pH larutan. Sama halnya dengan larutan buffer, alkalinitas ini juga merupakan pertahanan air terhadap pengasaman. Nah, alkalinitas adalah hasil reaksi-reaksi terpisah dalam larutan hingga merupakan sebuah analisis makro yang menggabungkan beberapa reaksi. Alkalinitas dalam air disebabkan oleh ion-ion karbon, bikarbonat, hidroksida, dan borat, serta fosfat, dan sebagainya. Nah, alkalinitas juga adalah pengukuran kapasitas air untuk menetralkan asam-asam lemah. Meskipun asam lemah atau basa lemah ini juga dapat sebagai penyebabnya. Nah, suatu sediaan obat diakui keberadaannya jika disertai kemasan akhir dengan penandaan yang lengkap. Pengemas obat ini adalah suatu metode ekonomis yang memberikan kenyamanan, identifikasi, penyajian, dan perlindungan terhadap suatu sediaan obat. Perlindungan sediaan obat harus dilakukan terhadap bahaya lingkungan seperti kelembaban, kontaminasi mikroba, oksigen, dan cahaya matahari, serta juga bahaya fisik seperti penyimpanan dan pengangkutan. Baik, selanjutnya ini yaitu pengukuran alkalinitas. Nah, alkalinitas ini dapat diukur dengan titrasi volumetri dengan H2SO4 di dalam satuan CaCO3 dengan menggunakan indikator warna, di mana untuk sampel dengan pH di atas 8,3 titrasi dilakukan dengan dua tahap. Pada tahap pertama, titrasi sampai pH 8,2 dengan penol petalain sebagai indikator yang ditujukan dari perubahan warna merah menjadi tidak berwarna. Setelah itu, titrasi ini dilanjutkan dengan menambahkan indikator methyl orange sampai pH 4,5 atau larutan tidak berwarna lagi. Nah, untuk sampel yang memiliki pH kurang dari 8,3 hanya dilakukan titrasi satu kali dengan methyl orange sampai indikator pH 4,5 dan warna berubah dari kuning ke merah. Nah, selanjutnya ini yaitu fungsi dari alkalinitas. Fungsi utama alkalinitas ini adalah sebagai penyangga fluktuasi pH air. Semakin tinggi alkalinitas, maka semakin tinggi kemampuan air untuk menyangga, sehingga fluktuasi pH maka makin rendah. Alkalinitas dan kesadahan selain berfungsi sebagai penyangga pH, ternyata melalui kalsiumnya juga penting dalam mempertahankan kepekaan membran sel dalam jaringan syaraf dan otot. Selanjutnya, pengertian gelas. Nah, gelas sendiri adalah benda transparan lumayan kuat, biasanya tidak bereaksi dengan bahan kimia dan tidak aktif secara biologis, yang bisa dibentuk dengan permukaan yang sangat haus dan kedap air. Oleh karena sifatnya yang sangat ideal, gelas ini banyak digunakan di banyak bidang kehidupan. Tetapi gelas ini bisa pecah menjadi pecahan yang tajam. Sifat kaca ini bisa dimodifikasi dan bahkan bisa diubah seluruhnya dengan proses kimia dan atau dengan pemanasan. Nah, gelas ini bukan benda padat, tapi benda cair dengan kekentalan yang sangat tinggi dan bersifat termoplastik. Sifat fluida gelas bervariasi menurut suhu. Titik lebur dan titik bekunya juga tidak diketahui, dan ini merupakan keadaan kaca. Jadi bahan gelas itu harus sesuai yang digunakan untuk produk pangan yang mengalami proses pemanasan seperti pasteurisasi atau proses sterilisasi. Gelas jenis Pyrex ini tahan terhadap suhu tinggi. Umumnya perbedaan antara suhu bagian luar dan suhu bagian dalam gelas itu tidak boleh lebih dari 27 derajat Celcius. Sehingga pemanasan botol harus dilakukan secara perlahan-lahan. Konduktivitas panas gelas 30 kali lebih kecil daripada konduktivitas dari panas besi. Walaupun demikian, wadah gelas lebih tahan terhadap kompresi dari dalam dibandingkan tekanan dari luar. Sifat seperti ini penting untuk pembotolan minimum berkarbonasi. Daya tahan gelas dapat mencapai 1,5 dikali 105 kg per cm pangkat 2. Daya tahan ini dipengaruhi oleh komposisi, ketebalan dari bentuk dari wadah gelas. Gelas terdiri dari oksida-oksida logam dan non-logam. Bahan baku pembuatan gelas adalah pasir silika atau SiO2, soda abu Na2CO3 yang dengan dilakukan pembakaran pada suhu tinggi akan terbentuk Na2O sehingga gelas tampak menjadi jernih. Batu kapur CaO yang berfungsi untuk memperkuat gelas, pecahan gelas atau kaca disebut culet atau chalcin. Untuk memudahkan proses peleburan ditambahkan antara 15-20% banyaknya Al2O3 dan boraksida B2O3, titanium dan zirkonium untuk meningkatkan ketahanan dan kekerasan dari gelas tersebut.
Boraks oksida pada gelas beroksilat seperti Pyrex berfungsi agar gelas lebih tahan pada suhu yang tinggi. Na2SO4 atau AS2O3 untuk menghaluskan dan menjernihkan. Baiklah, selanjutnya itu ada fungsi gelas. Jadi gelas ini digunakan sebagai pengemas pada sediaan farmasi dikarenakan beberapa alasan. Karena sifat transparansinya, produk sediaan farmasi dapat dilihat secara mudah melalui kontainer gelas. Selain itu, keadaan formulasi gelas dapat ditambahkan zat aditif untuk menahan pengaruh cahaya. Gelas yang didesain untuk tujuan penggunaan aditif farmasi juga dapat didesain hingga menunjukkan resistensi kimia yang cukup. Tidak terjadi interaksi antara produk obat dan gelas, juga impermeable terhadap penetrasi gas. Selain itu, gelas dapat menahan suhu cukup tinggi hingga memudahkan jika harus disterilkan dengan cara panas. Selanjutnya itu adalah tipe gelas. Jadi terdapat 4 macam tipe gelas yang biasa digunakan dalam sediaan farmasi. Yang pertama itu ada tipe borosilicate gelas. Tipe 1 adalah gelas yang mempunyai ketahanan kimiawi yang sempurna sehingga tidak mempengaruhi sediaan parenteral yang sangat peka. Terdiri dari 81% silikon dioksida, 13% borat oksida, serta sedikit natrium dan aluminium oksida. Tipe 1 memiliki leachability yang sangat kecil serta koefisien ekspansi termal yang kecil sehingga tahan terhadap panas. Tipe kedua itu ada treated soda lime glass, merupakan jenis gelas soda kapur silikat yang telah diaplikasikan senyawa kimia untuk mengurangi pengotor yang bersifat alkali. Tipe 2 ini memiliki kandungan kalsium oksida sebanyak 8% dan natrium oksida sekitar 14%. Jika dibandingkan dengan tipe 1, maka tipe 2 ini kurang tahan panas dan memiliki koefisien ekspansi panas yang lebih besar. Untuk menghilangkan leachability yang sifatnya alkali, tipe 2 ini dipapari dengan dealkisar seperti sulfur dioksida. Pemaparan kaca terhadap proses sterilisasi yang berulang serta senyawa deterjen yang bersifat alkali dapat merusak lapisan deakilasi. Selanjutnya ada gelas tipe 3 atau soda lime glass. Gelas tipe 3 ini memiliki kadar oksida yang dapat bermigrasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan tipe 2 dan tipe 1, sehingga memiliki kualitas yang lebih rendah. Kandungan yang terdapat di dalam tipe 3 serupa dengan gelas tipe 2. Umumnya, tipe 3 tidak diperbolehkan penggunaannya untuk sediaan parenteral, selain jika terdapat data pendukung mengenai uji stabilitas yang telah dilakukan terhadap senyawa aktif dan interaksi dengan gelas tipe 3 ini. Berikut adalah data hasil pengamatan yang diperoleh. Yang pertama ada uji serbuk kaca. Pada uji serbuk kaca yang pertama itu dilakukan terhadap botol obat dengan volume rata-ratanya itu diperoleh 4,83 dengan jenis gelas tipe NP. Yang kedua ada botol marjan, diperoleh rata-rata volume pada botol marjan itu 0,96 dan merupakan tipe gelas tipe 3. Botol kecap diperoleh volume rata-rata 4,4 dan juga merupakan jenis gelas tipe 3. Sedangkan botol hemaviton diperoleh volume rata-ratanya 0,58 dan merupakan jenis gelas tipe NP. Jenis kaca pada ampul bening diperoleh nilai rata-ratanya sebesar 0,86 mili dengan jenis gelas merupakan gelas tipe 1. Hasil yang didapatkan untuk uji serbuk kaca pada jenis kaca ampul bening didapatkan volume untuk uji yang pertama sebesar 0,9 mili. Uji yang kedua didapatkan volume sebesar 0,8 mili dan untuk uji yang ketiga didapatkan volume sebesar 0,9 mili. Sehingga didapatkan volume rata-rata untuk jenis kaca ampul bening sebesar 0,86 mili. Ampul bening ini termasuk jenis kaca tipe 1 atau borosilicate glass. Kaca tipe 1 berupa tipe gelas yang mempunyai ketahanan kimiawi yang sempurna, sehingga tidak mempengaruhi sediaan parenteral yang sangat peka. Terdiri dari 81% silikon dioksida, 13% borat oksida, serta sedikit natrium dan aluminium oksida. Tipe 1 memiliki leachability yang sangat kecil, serta koefisien ekspansi termal yang kecil, sehingga tahan terhadap panas.
Tipe 2 atau treated soda lime glass termasuk jenis gelas soda kapur silikat yang telah diaplikasikan senyawa kimianya untuk mengurangi pengotor yang sifatnya alkali. Tipe 2 memiliki kandungan kalsium oksida 8% dan natrium oksida 14%. Jika dibandingkan dengan tipe 1, maka tipe 2 kurang tahan panas dan memiliki koefisien ekspansi panas yang lebih besar. Untuk menghilangkan leachables yang sifatnya alkali, tipe 2 dipapari dengan dealkalizer seperti sulfur dioksida. Pemaparan kaca terhadap proses sterilisasi yang berulang serta senyawa deterjen yang bersifat alkali dapat merusak lapisan dealkilasi. Pengujian selanjutnya dilakukan uji serbuk kaca terhadap botol marjan. Uji ini untuk botol marjan didapatkan yang volume yang pertama sebesar 1,2 mili. Uji yang kedua didapatkan volume sebesar 0,9 mili dan untuk uji yang ketiga didapatkan volume sebesar 0,8 mili. Sehingga didapatkan volume rata-ratanya untuk botol marjan sebesar 0,96 mili. Botol marjan ini termasuk jenis kaca tipe 3 atau yang dikenal juga dengan soda lime glass. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah pengujian yang ketiga dilakukan untuk uji serbuk kaca terhadap botol kecap. Pada uji ini, untuk botol kecap didapatkan volume untuk uji yang pertama sebesar 4,7 ml, uji yang kedua didapatkan volume sebesar 3, ml, dan uji yang ketiga didapatkan volume sebesar 5 ml, sehingga didapatkan volume rata-rata untuk botol kecap ini sebesar 4,4 ml. Botol kecap ini termasuk jenis kaca tipe 3 atau dikenal dengan soda lime glass. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah gelas tipe 3 atau soda lime glass memiliki kadar oksida yang dapat bermigrasi dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan tipe 2 dan tipe 1, sehingga memiliki kualitas yang lebih rendah. Kandungan yang terdapat di dalam tipe 3 serupa dengan kandungan yang berada dalam gelas tipe 2. Umumnya, tipe 3 tidak diperbolehkan penggunaannya untuk sediaan parentral, selain jika terdapat data pendukung mengenai uji stabilitas yang telah dilakukan terhadap senyawa aktif dan interaksi gelas tipe 3 ini. Oke, baiklah, yang selanjutnya itu adalah pengujian selanjutnya dilakukan uji serbuk kaca terhadap botol sediaan obat. Pada uji ini, untuk botol obat didapatkan volume untuk uji yang pertama sebesar 4 ml, uji yang kedua didapatkan volume sebesar 5 ml, dan uji yang ketiga didapatkan volume sebesar 5,5 ml, sehingga didapatkan volume rata-rata untuk botol obat sebesar 4,83 ml. Obat ini termasuk jenis kaca tipe soda lime non-parentral atau general purpose atau lebih dikenal dengan kaca tipe 3 NP. Oke, jadi pengujian yang terakhir atau yang kelima dilakukan uji serbuk kaca terhadap botol hemaviton. Pada uji yang pertama didapatkan volume uji sebesar 0,75 ml, untuk uji yang kedua sebesar 0,45 ml, dan uji yang ketiga 0,55 ml, sehingga didapatkan hasil rata-rata sebesar 0,58 ml. Botol hemaviton ini termasuk jenis kaca tipe soda lime non-parentral atau general purpose atau lebih dikenal dengan kaca tipe NP. Nah, ini termasuk jenis kaca yang terbuat dari soda kapur, namun penggunanya tidak diindikasikan untuk sediaan parentral, hanya untuk sediaan oral atau topikal saja. Oke, berdasarkan hasil praktikum kami, dapat disimpulkan bahwa 1. Ketahanan bahan kemasan tidak mengubah karakteristik stabilitas sediaan obat dari senyawa kimia. Kegagalan bahan pengemas untuk melindungi menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas pada produk. Yang kedua, pengujian kualitas gelas ini dilakukan untuk mengetahui ketahanan kaca atau gelas terhadap kerusakan yang dapat terjadi baik oleh secara kimiawi, fisika, maupun biologi. Dan yang ketiga, macam tipe gelas terdiri dari tipe 1 di mana gelas bersifat kurang alkali dan lebih banyak aluminium, gelas surface treat atau borosilikat tipe 2 bersifat kurang alkali dan lebih banyak aluminium, sangat baik serta harganya sangat mahal. Dan gelas tipe 3 atau gelas soda atau alkali yaitu gelas yang digunakan untuk bahan padat kering dan cairan bukan air. Oke, jadi kesimpulan yang selanjutnya yang keempat yaitu tipe gelas yang dipakai dalam formasi sediaan steril yaitu tipe 1 dan NP. 5. Botol obat dan botol hemaviton termasuk jenis gelas tipe NP, botol marjan dan botol kecap termasuk jenis gelas tipe 3, dan ampul bening termasuk jenis gelas tipe 1. Yang keenam, gelas tipe 1 untuk larutan air, tipe 2 untuk larutan air yang didapatkan dengan pH di bawah 7, tipe 3 untuk serbuk kering, dan tipe NP untuk sediaan parentral, tablet, larutan oral, dan suspens oral. Yang ketujuh, syarat wadah yang baik untuk sediaan steril antara lain
transparan, tahan panas dan tekanan tinggi, stabilitas selama penyimpanan, tidak berinteraksi dengan isi, dan tidak menghasilkan zat lain yang dapat merusak isinya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 kelas D. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.